Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di Cerdas, Cerita Edukasi dan Prestasi bersama aku Asfai Sanali Syukur selaku host pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif loh. Mereka baru saja menjuarai lomba kepalang merahan di ajang bergengsi Jumbara PMI tahun 2025. Dan yang lebih kerennya lagi, mereka nggak pulang dengan tangan kosong loh. Mereka berhasil membawa Piala Harapan 3. Sebelum menyambut bintang tamu kita, aku ada pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Beli bunga untuk yang tercinta. Cakep. Prestasi mereka bikin kita terpaku. Yuk sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Hani dan Alzena. Halo. Halo, nama aku Anindya Hanida Marasri dan teman aku. Halo semuanya, nama aku Alzena Safa Jafira dan kali ini kita berdua akan menjadi narasumber di episode cerdas kali ini. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah datang ke podcast cerdas. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama narasumber kita. Sekarang lanjut ngobrol-ngobrol aja yuk. Aku mau nanya nih, sebenarnya Jumbara itu apa sih? Dan lomba apa aja yang kemarin kalian ikutin di Jumbara? Jadi Jumbara adalah singkatan dari Jumpa, Bakti, dan Gembira. Nah, Jumbara yang kita ikuti kali ini itu tuh diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Jakarta Timur. Untuk Jumbara yang diselenggarakan kali ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025. Kemudian ada acara selanjutnya yaitu pada tanggal 19 April 2025 yaitu pelantikannya. Jadi yang ikut Jumbara dan pelantikan itu tuh akan nginap di Buperta Cibubur. Untuk Jumbaranya diikuti oleh sekitar 168 sekolah dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Nah, adapun tujuan dari Jumbara itu untuk meningkatkan solidaritas antara anggotanya, kemudian bisa juga untuk meraih prestasi. Lomba-lomba yang kita ikuti pada saat Jumbara adalah ada teknik evakuasi, ada tandu darurat, kesehatan dan sanitasi, kepalang merahan, Jumbara Got Talent, dan lomba melukis galon. Kalau nggak salah, kemarin Alzena menang lomba kepalang merahan ya? Iya, betul. Boleh jelasin juga nggak sih lomba kepalang merahan itu ngapain aja? Jadi sebenarnya kepalang merahan itu isinya materi, bukan praktek. Kepalang merahan itu kita diikuti oleh satu orang dengan satu babak. Mengerjakan 50 soal dengan waktu 25 menit melalui Google Form. Nah, untuk kepalang merahan itu isinya ada 4 materi. Ada tentang hukum humaniter internasional, pertolongan pertama, sejarah umum Indonesia, dan kepalang merahan itu sendiri. Kalau kepalang merahan isinya tentang sejarah bagaimana Palang Merah didirikan. Karena Palang Merah itu bisa dibilang adalah organisasi global, bukan hanya ada di Indonesia saja. Seperti itu. 50 soal tuh kamu berhasil nyelesain berapa soal? Aku berhasil ngerjain semuanya. Waktu itu sisa waktu 10 menit. Nah, yang aku berhasil jawab benar ada 36 soal. Keren. Ini tuh pertama kali Ini tuh pertama kalinya kalian ikut lomba atau udah pernah beberapa kali sebelumnya? Kalau aku sih belum pernah ikut lomba di Jumbara kemarin. Baru pertama kali aku ikut. Terus mata lomba yang aku ikutin itu adalah teknik evakuasi. Sayangnya mata lomba yang aku ikutin itu belum mendapatkan hasil yang terbaik. Ulang aja. Sabar kan. Kalau aku sih belum pernah ikut lomba. Baru pertama kali aku ikut lomba di Jumbara kemarin. Nah, mata lomba yang aku ikutin itu adalah teknik evakuasi. Sayangnya mata lomba yang aku ikutin itu belum mendapatkan hasil yang terbaik. Sabar ya. Kalau Zena gimana? Kalau aku udah 2 kali ikut lomba Palang Merah Remaja. Nah, yang pertama itu tahun kemarin, tahun 2024, itu juga diselenggarakan oleh PMI Jakarta Timur. Aku juga ikut ke Palang Merahan, tapi sayangnya belum mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua itu yang sekarang di Jumbara PMI Jakarta Timur, dan alhamdulillah dapat harapan 3. Yeay. Nah, apa sih motivasi atau alasan kalian buat ngikutin lomba di Jumbara ini? Apa udah minat dari awal atau ada dorongan dari pelatih atau guru?
Motivasi dan alasan kita buat ikut lomba di Jembara kemarin ya karena emang udah ada dorongan dari pelatih dan juga didukung banget buat ikut lombanya. Dan kitanya juga excited banget dan berminat buat ikutin lomba di Jembara kemarin. Aku mau tahu persiapannya sendiri itu butuh waktu berapa lama, dan ada nggak sih kendala yang dialami pada saat lomba atau latihan? Sebenarnya kita itu udah dikasih tahu sama pelatih kita dari sebulan sebelum lombanya dimulai. Tapi karena kepotong bulan puasa dan lebaran, jadinya kita latihan seminggu sebelum lomba di Jembara tersebut dimulai. Pastinya ada kendalanya dong. Kalau kendala itu kita kan disuruh bawa peralatan. Ada beberapa peralatan yang dibeli 2 atau 3 hari sebelum jumbaranya berlangsung. Terus juga di sana itu di Bupertanya itu tuh panas banget. Itu saking panasnya kayaknya matahari itu 1 atau 2 jengkal. Bener panas banget ya. Mana waktu itu kita tuh dikit yang bawa kipas. Di tenda tuh kayak keadaannya nyelakap. Bahkan aku sama temen aku itu tuh kipasin yang lagi melukis galon di pinggir lapangan sama payungin dia karena saking panasnya pada saat itu gitu. Kesan dan pesan dong, apa momen yang paling berkesan menurut kalian selama di lomba di Jembara atau pas pelantikannya? Terus kalau misal ada kesempatan lagi nih, apa yang bakal kalian sampaikan ke diri kalian sendiri atau anggota lainnya? Yang paling berkesan sih menurut aku pas kegiatan lomba di Jembara itu kan udah selesai semua. Nah malamnya kita itu ngumpul buat nonton Jembara Got Talent. Nah pas banget malam itu tuh hujan deras banget dan kita jadinya main hujan-hujanan deh. Dan pesan buat diri aku sendiri dan buat anggota yang lainnya, pokoknya semangat terus, jangan nyerah. Kalau kalian emang ada niatan buat ikutin lomba, ikutin aja, latihan sebanyak-banyaknya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau Zena. Kalau aku yang paling berkesan itu pas ini. Jadi aku sama temen aku yang ikut kesehatan dan sanitasi itu tuh selesai duluan. Kita tuh nunggu di tenda, di luar tenda. Terus kayak pas mereka datang, pas yang cabang lomba lain datang, itu tuh kayak kita nanya, gimana tadi lombanya, lancar gak, seru kan, kalian bisa kan? Dan itu tuh menurut aku kayak memorable banget. Terus juga kita nungguin, kita makan bareng di satu tenda, kita ngumpul, kita juga main games di sana. Seru. Itu apa pesan? Untuk pesannya adalah untuk anggota yang lain yang kemarin belum dapat hasil yang terbaik, kalian tuh jangan pantang menyerah, jangan sedih. Aku ngelihat kalian yang latihannya tuh seminggu sebelum Jembara berlangsung, itu tuh kalian udah kerja keras banget. Aku bangga atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian udah berani untuk ikut Jembara yang bahkan pertama kali kalian ikuti. Untuk diri aku di masa depan, tetap semangat untuk ikut lomba-lomba yang berikutnya. Yeay. Terakhir nih, ada nggak sih harapan buat adik-adik yang bakal ikut Jembara atau lomba lainnya? Buat adik-adik yang bakal ikut lomba dan Jembara selanjutnya, kalian harus tetap semangat, kalian harus percaya dengan kemampuan kalian. Walaupun sebelumnya kalian bilang, nggak bisa, nggak mau ikut, itu tuh salah besar. Kalian pasti bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian, dan juga kalian harus ikuti banyak-banyak lomba untuk mengharumkan nama PMR MTS Negeri 17 Jakarta. Terharu. Wah, luar biasa banget ya cerita dari mereka. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kalian semua, terutama yang ikut di kegiatan PMR juga. Jadi ada dokumentasi pas kita tuh pas pulang, terus juga pas kita di sana. Ini ya, geser ya. Tada. Jelasin kasih. Ini tuh pas di tenda. Kayaknya datang. Ini pas berangkat. Pas berangkat. Ini seru banget. Ada yang naik itu mobil bak. Malu diliatin. Wah, luar biasa banget ya. Apa tadi? Wah, luar biasa banget ya cerita dari mereka. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua, terutama yang ikut di kegiatan PMR juga. Terima kasih buat Hani dan Alzena karena sudah sharing pengalaman kerennya di podcast ini. Sama-sama. Dan
Terima kasih banyak buat Hani dan Aldena karena sudah sharing pengalaman kerennya di podcast ini. Dan terima kasih juga buat para penonton yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. MTS Negeri 17 Jakarta, Madrasah Sehat, madrasahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.